Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel keuangan ini bisa menjadi salah satu sumber bahwa pada akhirnya seseorang melakukan perselingkuhan. Ini kita tidak bisa bicara terlalu jauh, tapi memang itu ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai beberapa alasan ya istri selingkuh walaupun punya suami yang setia. Ini kan membingungkan ya, tapi tentunya ada hal-hal lain yang tentunya harus dipahami juga oleh suami, kenapa hal ini sampai terjadi padahal suami sudah setia. Ini kan aneh, tapi mungkin ada ya. Dan kali ini akan kita bahas sama-sama ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa share. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat ya untuk sahabat semua. Di sini ada 8 alasan wanita selingkuh walaupun suami setia. Nah, namun memang disadari atau tidak, seseorang tidak bisa munafik ketika bicara soal bosan ya. Karena bosan ini bisa menimpa siapa saja ya. Ini tidak peduli suami, tidak peduli istri atau siapapun. Tentunya ada kalanya seseorang mengalami titik jenuh yang memang sulit untuk dinetralisir ya. Namun gak ada salahnya di sini hal-hal penting seperti kebosanan ini sebetulnya bisa kita sikapi sama-sama ya, yaitu usahakan menciptakan hal-hal yang baru untuk mengusir rasa bosan. Misalnya pergi ke tempat-tempat yang dulu awal muda Anda bertemu dengan calon pasangan Anda waktu itu, Anda datangi lagi. Di situ Anda bisa menghidupkan kembali memori masa indah dulu dengan pasangan Anda, atau bernostalgia di sana. Ini bisa mengurangi rasa jenuh ya. Ini solusinya yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah merasa dirinya kurang kasih sayang. Bisa jadi karena mungkin seorang suami ketika sudah memberikan nafkah akhir ya, itu sudah merasa cukup, maka biasanya hal-hal lain justru terabaikan. Tidak memberikan nafkah batin dengan sempurna atau dengan teratur, bisa jadi seperti itu. Nah, maka dari itu timbul perasaan yang timbul pada pasangan adalah merasa dirinya kurang kasih sayang. Nah, ini memang ada 2 versi yang berbeda, yaitu ada yang sering mengatakan bahwa suami saya nggak pulang nggak apa-apa, yang penting uangnya mengalir. Ada yang seperti itu. Lalu ada apa di balik itu? Lalu kemudian orang hidup tidak hanya cukup dengan uang. Artinya uang bukan segalanya. Pada saat itu seseorang juga butuh kasih sayang. Tapi bukan berarti tanpa uang kasih sayang bisa berjalan secara sempurna, tidak. Yang saya maksud di sini adalah dibutuhkan keseimbangan. Jadi uang iya, kasih sayang iya. Itu tentunya adalah harapan semua orang. Lalu yang ketiga, karena mungkin kurang kasih sayang, jadi seorang suka berpikir neko-neko. Pada akhirnya yang ketiga, dia merasa bahwa pasangan yang ia pilih ini pada akhirnya merasa bahwa dia adalah bukan orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Ini kan hal aneh. Padahal di sini suami sudah setia. Nah, tapi kembali lagi, karena mungkin ketika seseorang sudah haus dengan kasih sayang, bisa berpikir apa saja. Karena tentunya ekspektasi pasangan antara ekspektasi si istri dan ekspektasi suami ini berbeda ya. Mungkin ini disebabkan hanya karena minusnya sebuah komunikasi. Jadi tidak bisa memahami apa yang menjadi keinginan suami dan tidak bisa memahami apa yang menjadi keinginan suami. Inilah bedanya di sini. Maka di sini komunikasi penting ya. Lalu yang keempat, terlalu sering ditinggal atau sering menjalani hubungan jarak jauh. Terlalu sering. Nah, ini ketika terlalu sering, maka seseorang ada kalanya bisa terdengar mesra dengan pasangan, tapi diam-diam kemesraan di dalam bibir mungkin tidak mencukupi, karena justru di sini ada kebutuhan lain yang harus dijalani berdua. Ya, inilah hal yang tidak bisa kita pungkiri.
terlalu sering melakukan hubungan jarak jauh atau cinta jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan LDR, ini pada akhirnya juga bisa menciptakan seseorang berpaling pada saat pasangan tidak ada. Walaupun ini juga tidak semua. Banyak yang suami pergi kerja ya di luar kota misalnya, sampai lama tidak pulang, istri tetap setia juga ada. Lalu kemudian yang kedua adalah ini biasanya karena masalah asuh anak ya. Ketika cara si suami mengasuh anak, cara si istri mengasuh anak, kadang-kadang kurang terjadi sinkronasi. Jadi harapan si orang tua si suami seperti ini, harapan si istri seperti ini. Ini juga kadang-kadang menjadi masalah di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ya. Namun apapun yang terjadi seharusnya, apapun keputusannya, anak kita didik sama-sama. Tentunya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya kelak tidak menjadi orang yang baik. Lalu yang keenam, seorang istri merasa bahwa aturan suami terlalu ketat. Nah, di sini mungkin siapapun, kebebasan memang dibutuhkan. Kebebasan adalah hal yang sangat mahal sebetulnya dalam sebuah hubungan, ya. Karena kalau seseorang terlalu posesif juga sulit, ya. Jadi beri banyak hal ya, beri kelonggaran-kelonggaran, tapi tentunya kelonggaran-kelonggaran yang beraturan. Jadi kebebasan yang beraturan, bahwa sebebas apapun ketika kita sudah memiliki pasangan, menjaga perasaan pasangan adalah nomor satu. Lalu kemudian yang ketujuh adalah biasanya timbul juga masalah keuangan. Nah, keuangan ini bisa menjadi salah satu sumber bahwa pada akhirnya seseorang melakukan perselingkuhan. Ini kita tidak bisa bicara terlalu jauh, tapi memang itu ada ya di tengah kehidupan kita. Lalu yang kedelapan, inilah hal yang sangat menyedihkan, yaitu seseorang nekat berselingkuh ketika posisi suami dalam keadaan sakit-sakitan. Ini kan sakit dua kali, sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, ini juga saya menghimbau kepada semuanya saja, jangan pernah lakukan itu. Walaupun itu sebetulnya hal yang tidak mudah, ya. Ketika seorang suami, ketika istri sakit, rawat baik-baik. Ketika suami sakit, istri harus merawat suami baik-baik. Itulah kehidupan yang harus kita hadapi, bahwa itulah proses perjalanan kehidupan rumah tangga. Mungkin yang sudah menjadi garis takdir dari kehidupan yang harus kita jalani sama-sama. Susah senang sama-sama. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.